Hari ini adalah hari pertama pelaksanaan PSBB di wilayah Tangerang Raya atau wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan masih banyak ditemukan sejumlah pelanggaran terhadap aturan PSBB. Hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Kota Tangerang Selatan masih ditemui banyaknya pelanggaran. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap pembatasan penumpang kendaraan roda 4 seperti yang terjadi di pos pantau pintu eksit tol Bintaro. Petugas gabungan TNI Polri pun kemudian memberikan teguran kepada para pengendara yang melanggar aturan PSBB. Sejauh ini kita memberikan teguran secara lisan dan juga memberikan masker kepada pengendara dengan harapan agar masyarakat tertib, disiplin mengikuti peraturan gubernur. Tujuan peraturan tersebut adalah mendisiplinkan masyarakat sehingga masyarakat tercegah dari penyebaran virus COVID-19. Tak hanya pengendara roda 4, pengendara roda 2 yang melintas di pos pantau Jalan Juanda Ciputat Tangerang Selatan juga banyak yang melanggar aturan PSBB. Di antaranya tidak menggunakan masker serta sarung tangan bagi pengendara motor. Untuk memastikan sekalian sosialisasi dan edukasi kepada para pengendara kendaraan yang masuk ke Tangerang Selatan. Apakah mereka menggunakan masker, apakah mereka menjaga jarak, apakah mereka mencuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Kalau yang berdua duduk di depan, kita minta satu pindah ke belakang untuk menciptakan jarak aman 1 meter atau 1,5 meter. Mudah-mudahan pemberlakuan PSBB atau checkpoint ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat seperti ini. Sementara itu di Kota Tangerang, Banten, ratusan pengendara melanggar aturan PSBB, mulai dari tidak menggunakan masker hingga tidak menjaga jarak. Terhadap para pelanggar yang terjaring di pos pantau Jalan MH Tamrin ini, petugas baru memberikan teguran lisan dan teguran tertulis. Di Kota Tangerang terdapat 48 pos pantau yang disiagakan oleh petugas gabungan dari TNI Polri serta Satpol PP. Selain di sarana jalan raya, pantauan pemberlakuan PSBB di Tangerang masih belum efektif. Hal ini nampak dari kondisi di Pasar Bengkok Tangerang. Masyarakat masih banyak yang memadati pasar tradisional tanpa mengindahkan aturan physical distancing. Bahkan terpantau pula pembeli ataupun pedagang yang tidak mengenakan masker saat bertransaksi di tengah kerumunan pasar yang padat. Dari Tangerang dan Tangerang Selatan, Banten, tim TV One mengabarkan. Hari pertama penerapan PSBB di Tangerang masih banyak pelanggaran yang ditemukan oleh petugas di sejumlah pos pemeriksaan. Wali Kota Tangerang Arief Erwismansyah menegaskan akan melakukan evaluasi dan memperbaiki sejumlah kelemahan yang ia temui di lapangan. Terkait pemantauan hari ini ada evaluasi yang buat perbaikan Tangerang ke depannya? Ya, tadi kita evaluasi untuk pemantauan terutama yang di checkpoint jalan lingkungan. Itu rasanya perlu arahan lebih lanjut. Tadi saya sudah menyampaikan ke Pak Wakil dan Pak Asisten 1 nanti untuk koordinasi dengan kecamatan, dengan kelurahan, termasuk juga lapisan masyarakat yang ingin ikut melakukan pengawasan begitu terhadap warga masyarakatnya Pak RT, Pak RW. Jadi mudah-mudahan semua bisa berpartisipasi mensukseskan PSBB di wilayah Kota Tangerang. Untuk ojek online Pak, masih angkut penumpang gimana Pak? Ya, ini makanya tadi kita pantau, kita akan koordinasi sama aplikatornya sesuai tadi arahan Pak Kapolres juga. Mudah-mudahan mereka bisa menghilangkan untuk mengajak penumpang karena memang sesuai dengan peraturan gubernur untuk ojek online disarankan hanya untuk angkut barang begitu. Pemirsa, kami memiliki gambar pantauan udara kondisi Kota Tangerang Selatan pada hari pertama pelaksanaan PSBB yang jatuh pada hari Sabtu. Terpantau kondisi jalan layang MRT di kawasan Ciledug terlihat sepi. Hal yang sama juga terlihat di jalan arterinya, pemirsa. Sementara itu, lalu lintas di kawasan perkantoran dan juga pusat perbelanjaan terlihat lengang.
Hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar untuk kota dan kabupaten Tangerang. Bagaimana situasi terbaru dari Tangerang? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Desti Kusumo. Desti. Andro dan juga pemirsa, hari ini merupakan hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB di Kota Tangerang. Kami memantau di salah satu pasar di Kota Tangerang, yakni di Pasar Anyar. Ini aktivitasnya masih berlangsung secara normal. Bahkan kami melihat sejumlah toko ini masih buka dan juga para pedagang ini masih menjual barang dagangannya. Namun kami tadi sempat berbincang dengan beberapa pedagang, memang selama masa PSBB atau bahkan sebelum masa PSBB berlangsung, ini untuk jumlah pembeli ini sudah semakin berkurang. Nah, memang pasar ini bukan merupakan salah satu tempat yang dibatasi oleh pemerintah Kota Tangerang sendiri, karena ini merupakan salah satu tempat usaha untuk pemenuhan barang ataupun bahan kebutuhan pokok daripada masyarakat sendiri. Nah, memang kalau di Pasar Anyar sendiri ini banyak sekali menjual sayur, buah-buahan, bahkan kami tadi melihat ada toko baju, toko emas dan juga toko lainnya. Nah, ini memang belum dilakukan penutupan secara serentak begitu di pasar-pasar yang berada di Kota Tangerang. Namun memang kami memantau untuk kondisi di pasar sendiri ini sudah mulai sepi. Nah, untuk aktivitas jual beli sendiri ini sudah dipantau oleh para pedagang, ini diakui untuk aktivitas jual beli sendiri ini semakin menurun. Karena memang tingkat kesadaran dari masyarakat di Kota Tangerang ini diakui juga sudah cukup baik. Bahkan di Kota Tangerang sendiri di salah satu pasar, di Pasar Anyar ini sudah memberlakukan sistem antar barang begitu. Nah, kalau kita bisa cek di PD Pasar Kota, ini Anda bisa saksikan pemirsa, saya membuka Instagram PD Pasar Kota, di mana beberapa pasar yang ada di Kota Tangerang ini melayani antar barang begitu, ataupun misalnya masyarakat ini membutuhkan sayur begitu, kemudian bisa memesannya secara online, kemudian akan diantar oleh beberapa kurir yang bertugas di pasar. Nah, kalau saya saat ini berada di Pasar Anyar, Kota Tangerang, di sini bisa dilihat bahwa untuk belanja dari rumah ini kita bisa lakukan untuk belanja di Pasar Anyar. Di sini terpampang hotline Pasar Anyar Kota Tangerang dengan nomor yang tertera, di mana Senin sampai Minggu pukul 6 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ini akan dilayani. Dan kemudian juga kita bisa lihat nama-nama pedagang yang menjual sayuran, kemudian menjual tahu tempe, kemudian juga menjual bumbu, frozen food, dan juga masih banyak lagi. Nah, para pembeli ini bisa langsung menghubungi dari nomor-nomor pedagang yang berada di sini ataupun menghubungi langsung kepala pasar. Nah, ini hotline Pasar Anyar ini adalah kepala pasar yang berada di Pasar Anyar Kota Tangerang ini. Bisa menghubungi chat WhatsApp ataupun bisa telepon melalui hotline ataupun para pedagang yang nomornya tertera di Instagram PD Pasar Kota ini. Nanti kemudian para pembeli bisa minta apa saja barang yang akan dibeli, kemudian dihitung berapa jumlah dari barang yang dibeli tersebut dan nanti akan diantar ke rumah mereka. Nah, ini hingga saat ini Pasar Anyar di Kota Tangerang ini hanya melayani para pembeli yang masih berada di sekitar Kota Tangerang saja. Hingga saat ini kami juga memantau kalau di Pasar Anyar sendiri cukup banyak yang kemudian mereka berpartisipasi untuk membeli secara online daripada mereka ini berbelanja secara langsung. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya juga masih banyak Andro dan juga pemirsa yang beberapa mereka masih berbelanja langsung di pasar karena mereka mengakui bahwa mereka ingin memilih barang sayur mayur, buah-buahan ini secara langsung. Tapi tetap mereka mematuhi semua aturan PSBB, yakni tetap menjaga jarak dengan para pedagang dan juga menggunakan masker. Andro. Ya, Desti, apakah masih juga terlihat ada kerumunan di sana dan mungkin petugas apakah juga disiagakan di Pasar Anyar?
Ya, kalau kami memantau sore hari ini memang tidak terlihat ada kerumunan, bahkan di belakang saya ini hanya para pedagang yang sedang menunggu para calon pembeli yang akan membeli barang dagangan mereka. Kalau kita bisa pantau mungkin kondisi pagi hari tadi dengan sore hari ini berbeda. Pagi hari tadi kebanyakan orang memang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti berbelanja sayur, buah-buahan dan lain-lain. Namun sore hari ini memang kondisi di pasar sendiri ini cukup sepi. Tidak ada penjagaan yang terlalu masif di sini, namun kami tadi sempat mewawancarai kepala pasar bahwa selama masa PSBB ini untuk pemantauan kegiatan di pasar ini akan terus dilakukan dari pagi hingga malam hari. Kairana. Desti Kusuma melaporkan langsung dari Pasar Anyar, Tangerang, Banten.